Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya kawan Rasika, saatnya kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat. Kita selalu ngobras bersama KPU. Dan pagi hari ini temanya perselisihan hasil pemilu atau PHP. PHP itu bukan pemberi harapan palsu ya. Ya. Ada Ibu Hermini Astuti Lestari, Eskom SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga ada Bu Endang Tri Lasmini, Kasubag Hukum dan SDM KPU. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Jamil. Ibu Endang, selamat pagi juga. Selamat pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat itu terlihat dari senyumnya. Terlihat ya. Biasanya orang sakit kan aras-arasan untuk tersenyum Bu ya, apalagi sakit gigi. Oh. Iya. Ibu gimana tadi di SPBU udah pakai My Pertamina atau Pertamini? Enggak. Belum. Oh, belum sempat mampir. Belum membeli. Ini lagi rame juga ya. My Pertamina. Kalau Pertamini kan enggak, karena mini. Makanya saya sering ke Taman Mini, banyak cewek yang pakai rok mini. Oh, suka ya. Jangan lupa saya Lasmini. Oh iya, Saya Hermini. oh iya. Semua pakai mini. Tapi masa mini sih? Ya, jangan lihat fisiknya. Ya oke kawan Rasika, namanya ngobrol asik di Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat ya, harus kayak begini ya. Tapi kita ini ngobrolnya juga serius ya, karena kawan Rasika yang mau gabung silahkan siapkan teleponnya atau WA-nya di 08564 773 1111, karena ini ditayangkan juga lewat YouTube Rasika TV Official, kemudian juga live streaming Facebook, IG dan Twitter. Dan yang mau nanya-nanya boleh juga lewat situ atau lewat mana saja, yang penting lewat jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat Ketitang tadi macet Bu ya. Berapa menit Bu? Berapa? Tapi tidak cukup lama juga, karena cukup lama. Lancar, melatih kesabaran ya, melatih kesabaran. Jakarta macet tuh biasa. Iya. Tapi orangnya di sana sulit sabar. Karena tingkat kompetisinya hidup itu. Kita ngomongin KPU ini, malah ngomongin kemacetan. Ya, tadi mengenai perselisihan hasil pemilihan, ini mesti kaitannya dengan peserta pemilu atau DPRD ya, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Hermin. Namanya perselisihan, kan ada suatu selisih. Ya, selisih. Perselisihan. Oh ya, perselisihan. Hasilnya perselisihan. Jadi hasil ya, ada selisih hasil. Mungkin apa yang telah ditetapkan oleh KPU ini menurut peserta pemilu ini ada selisihnya menurut mereka, itu seperti itu. Oh, setelah ditetapkan. Iya, ditetapkan oleh KPU. Ini kan ya, itu perselisihan hasil pemilihan. Karena kalau dalam pemilihan kan juga ada yang namanya pemilihan, ini berarti kan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ya. Yeah. Sementara kalau PHPU itu kan perselisihan hasil pemilihan umum, berarti legislatif. Legislatif. Oh, ini lebih ke legislatif. Kalau ini kita bicarakan terkait dengan pemilihan, berarti terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, semuanya. Wali kota, ya. Pilkada. Oh, pilkada, bukan pemilu yang. Iya. DPRD itu besok ya. kita membahas lagi. Oh iya, saya pikir tadinya itu Bu Endang tadi juga tak pikir ini khusus DPRD pemilu. Besok lagi ya. Biar lebih fokus, kalau kita berbicara fokus itu lebih enak. Iya, kerja juga fokus itu lebih enak hasilnya. Tapi biasanya kalau Bu Endang, menurut Bu Endang pernah terjadi nggak sebagai Kasubag Hukum dan SDM KPU ini, biasanya perselisihan itu berupa selain hasil apa lagi sih? Ya memang yang disoal hasil. Kalau judulnya aja perselisihan hasil pemilihan. Kalau jenengan tanyanya sebagai Kasubag Hukum, saya Kasubag Hukum baru 3 bulan. Oh ya, berarti udah positif kalau 3 bulan. Kalau 7 bulan kan mitoni, 9 bulan melahirkan. Sudah positif. Iya. Tapi beberapa kasus yang sudah ada, diantaranya apa aja mungkin yang sudah terdata dan sudah bisa diselesaikan? Iya. Gimana penyelesaiannya? Gini ya, kalau kita melihat
perselisihan hasil pemilihan, ini kita kan harus menunjuk dasar hukumnya itu loh. Dasar hukum terkait dengan perselisihan hasil pemilihan ini kita lihat pada undang-undangnya dulu ya. Undang-undang ini dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 ini diperbaiki pada Undang-Undang Nomor 8 2015, kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016. Ini perubahan-perubahannya. Oh, ada perubahan-perubahan. Perubahan yang mendasar apa itu, Bu? Nah, ini diantaranya ini di pasal 56 ini mengatur tentang perselisihan hasil pemilihan. Ini adalah apa ini objeknya? Objeknya ini adalah perselisihan hasil pemilihan ini antara KPU dengan peserta pemilihan ini terkait dengan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. Hasil perolehan suara ini yang telah ditetapkan oleh KPU. Biasanya perselisihan itu diselesaikan berapa waktu, Bu? Nah, kemudian siapa yang boleh menyelesaikan? Ini kan masalah kewenangan ya. Oh ya. Ini kalau ada perselisihan seperti ini antara yang ditetapkan KPU, kemudian oleh peserta pemilu menganggap suara saya segini kayak gitu. Ini di undang-undangnya ini harusnya ya kan di situ disebutkan bahwa yang menangani perselisihan hasil pemilihan ini adalah suatu mahkamah khusus. Akan tetapi karena di situ belum terbentuk, maka kewenangannya dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ini kan sebagai afirmasi sebelum terbentuknya Mahkamah Khusus ya, majelis khusus di situ yang mengenai terkait dengan pemilihan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu seperti itu. Nah, mekanismenya ini ya, peserta ini boleh mempersoalkan perolehan hasil pemilihan ini setelah KPU menetapkan ya. Ini kan ada itu rapat pleno terbuka ya oleh KPU, rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan perolehan suara. Ini selama 3 hari kerja tapi ya, 3 hari kerja ini boleh mendaftar perselisihan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Ya, maksudnya ini misalnya penetapan hasil apa? Umpamanya ini KPU Kabupaten Pekalongan ini menetapkan pada hari Kamis. Nah, umpamanya ya, pada hari Kamis. Nah, 3 hari kerjanya berarti apa saja nih? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu libur. Ya, itu bukan hari kerja berarti Senin Selasa ya, Bu ya. Senin Selasa. Ya. Itu. Sementara kalau harinya Senin berarti kalau penetapannya hari Senin Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Beruntunglah kalau hari Jumat ya masih dihitungnya Senin. Masih dihitung. Iya. Iya, itu seperti itu. Jadi 3 hari, lebih dari itu. Nah ini kewenangan ya, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi apakah dia menerima atau tidak. Oh, itu kan seperti itu. Dari MK. Itu aturannya 3 hari kerja itu seperti itu bahwa peserta boleh mendaftarkan PHP tadi ya ke Mahkamah Konstitusi itu setelah 3 hari penetapan. Kalau perselisihan itu dulu nggak konsultasi dulu dengan KPU, mungkin dengan Kasubag Hukum. Ini kok hasilnya konsultasi dulu atau langsung? Ya boleh langsung. Boleh langsung. Nah, cuma ini gini ya. Kita itu kan melayani ya, walaupun demikian kalau memang peserta membutuhkan dokumen ya tetap minta ke kita ya. Nah, itu seperti itu. Biasanya ada yang minta dokumen itu untuk pembanding, Bu Endang? Kalau kebetulan kalau untuk pengalaman kita itu memang sebelumnya mereka sudah minta dulu. Sebelum penetapan mereka sudah minta. Oh, malah sebelum penetapan ya. Karena memang sebenarnya sudah siap-siap untuk gugat. Oh, iya. Jadi bukan setelah penetapan mintanya, dia memang mengumpulkan itu, minta selengkap-lengkapnya itu sebelum itu data-data dia juga bawa data sendiri. Dia siapkan dulu gitu. Kesannya udah tahu nanti hasil keputusannya. Kan mereka ada saksi.
ya saksi di setiap TPS itu kan mereka selalu menyerahkan hasil kesaksian mereka di TPS, itu perolehan suaranya itu disetorkan ke peserta Ke kan. peserta, Sehingga ya. peserta pada hari itu juga bisa jadi sudah tahu kan hasil laporan saksi. Nah, mungkin mereka berkeyakinan, loh saksi-saksi mereka itu melaporkan segini ya. Ternyata yang ditetapkan KPU segini. Nah, itu kan bisa, itu makanya ada selisih itu tadi kan. Ada selisih. Ini pilkada dan pilgub Bu ya, lebih Iya, ke itu. iya. Kemudian biasanya yang terjadi di Pekalongan, pernah terjadi nggak ada perselisihan kayak gitu? Kapan dan penyelesaiannya itu gimana? Udah win-win solution atau ternyata keputusan KPU dianulir oleh MK atau gimana? Kita pernah berpengalaman di Pilkada 2015 ya, Waktu itu 2015. pilkada siapa? Iya, waktu itu calonnya ini Pak Asip Kolbi ya, dan Pak Reswadi ya. Oh, Pak Rizwood ya. Iya, itu. Nah, kemudian di situ kan penetapan KPU Kabupaten Pekalongan ini kan dimenangkan oleh pasangan calon Bapak Asip Kolbi dan Ibu Arini. Kemudian dari yang yang kalah ini kan boleh itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, itu seperti itu. Waktu itu selisihnya berapa? Biasanya kalau selisih tipis biasanya semangat gugatnya lebih tinggi. Kalau besar kan kayak angel gitu. Iya. Gimana? Karena memang ada di situ ambang batas. Ya, ambang batas untuk bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi. Oh, ada ambang Itu batasnya juga. Ini di pasal 158 ini mengatur terkait dengan ambang batas yang di kabupaten ya, tingkat kabupaten. Ini kan ada ini berapa sih selisih yang bisa diperkarakan di Mahkamah Konstitusi? Ini kan kalau di 158 ayat 2, ini kalau penduduknya itu kurang dari 250, ini 2%. Kalau penduduknya antara 250 dengan 500 itu 1,5%. Kemudian penduduk yang 500 sampai 1 juta itu 1%. Nah, kalau di atas 1 juta itu 0,5%. Nah, Kabupaten Pekalongan ini antara itu ya 500 dan 1 juta, sehingga selisihnya harus kurang dari 1%. Nah, lebih dari 1% ini Mahkamah Konstitusi dapat menolak atau gugatan tidak diterima, itu seperti itu. Berarti kalau selisihnya di atas 1%, Mahkamah Konstitusi berhak menolak. Itu kalau pada ketentuan pasal di 158. Tapi bisa saja kan hakim atau dari Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Itu dia bisa menilai dari segi apakah substansinya juga bisa. Itu yang kalau hukum positifnya mengatur terkait dengan ambang batas ya, sementara bisa saja hakim berpendapat lain dengan menggunakan hukum progresif ya. Itu iya, hukum progresif atau kebijakan gitu mungkin Bu ya. Dia memandang substansinya dulu dilihat. Karena ada juga perkara-perkara yang memang tidak istilahnya tidak berpatokan pada ambang batas tadi, tapi dia menilai dari segi substansinya, itu ada juga Mahkamah Konstitusi. Tapi pernah nggak artinya kalau itu perselisihan itu tetap yang di Pekalongan itu tetap dimenangkan, tidak diterima karena tadi karena lebih dari ambang batas, lebih dari 1%. Yang kemarin itu berarti tidak diterima lebih dari 1%. Karena lebih dari 1%. Tapi ada kasus contoh nggak Bu, pilkada pilgub di Indonesia misalnya yang pernah ada kejadian kayak gitu kemudian dianulir ulang? Ada. Malah banyak. Contohnya mana Bu Endang mungkin diantaranya? Yang terakhir yang sering kita tuh Kabupaten Yalimo di Irian Jaya itu dari pilkada 2020 baru kemarin tahun selesai. 2022 ini baru selesai. Dari 2022 baru selesai karena ada PSU, pemilihan pemungutan suara ulang sudah dilakukan pemungutan suara ulang, digugat lagi. Kemudian ada sekali lagi digugat lagi gitu. Nah, ini yang salah itu yang
kok bisa salah penghitungan itu disebabkan apa, Bu? Kok bisa salah? Kan tinggal angka kan? Kok bisa ada selisih? Sedemikian hingga kalau masyarakat awam kan kadang kan berpikir yang enggak kan? Kok bisa terjadi? Kasus Yalimo ini kan ya memang sangat menarik kalau dibicarakan ini karena tadi ya proses di Mahkamah Konstitusi itu panjang ya, padahal biasanya itu tidak lebih dari 45 hari ya. Itu kalau dilihat ini kan bahwa di Yalimo kalau dilihat dari perolehan suaranya ini antara pasangan satu dengan yang menggugat ini jauh dari ambang batas. Jauh dari ambang batas. Nah itu tadi bahwa keyakinan hakim itu bisa menerima perkara. Berarti lebih dari 1%. Iya, lebih dari 2%. Kalau lebih dari 2%. Iya, itu. Tapi hakim menilai terkait dengan substansinya. Kenapa kemudian perolehan suara ini dianggap sebagai tidak sah? Kayak gitu kan. Nah, kalau di Yalimo ini memang ada suatu keyakinan hakim karena di situ kan untuk berperkara ini kan ada ya pihak-pihak yang terlibat di situ kan, ada yang namanya pemohon. Pemohon itu adalah peserta yang merasa dirugikan perolehan suaranya. Ini pemohon. Kemudian termohonnya ini adalah KPU. KPU ini sebagai pemohon, termohon yang mengeluarkan SK ya, ketetapan dari perolehan suara itu. Kemudian ada yang namanya pihak terkait. Pihak terkait itu adalah yang dipersoalkan suaranya. Pemohon, termohon, terkait. Terkait. Kemudian ada pemberi keterangan. Pemberi keterangan ini adalah Bawaslu. Itu seperti itu. Itu yang berperkara di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ada 4 pihak berarti ya. Iya. Itu yang berperkara. Kalau substansi itu biasanya di luar angka-angka itu ya, Bu ya. Iya, substansi. Nah, di situ kalau di Yalimo ini yang saya ketahui ini menurut hakim di situ ada suatu kondisi bahwa pemungutan suara itu tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Substansi yang dimaksud itu adalah gimana atau proses pemungutan suara ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena begitu, walaupun suaranya berbeda jauh, ini substansinya dulu kan dilihat dulu. Jadi ada 2 pertimbangan selain ambang batas dan juga substansi. Ya, kawan Rasika, akhirnya kita juga paham ya, dari tadinya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu bulat digoreng dadakan maksudnya. Ya, kawan Rasika, kita mesti akan nanya lagi. Kata Bu Endang itu sampai 2020 sampai 2002 baru terselesaikan. Nah, terus yang menjabat sebagai kepala daerah itu gimana, atau PCS atau apa? Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobrol Asik di Rasika. Rasika FM 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Nah, kawan Rasika, kalau ada informasi apapun, yang penting bukan informasi urgen, kurung genah, informasi yang pasti-pasti aja, bisa disampaikan lewat WA 08564773111. Dan kita kembali lagi bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat, kawan Rasika. Pastikan stay tune di 88.9 FM jam 10 sampai jam 11. Jadi agar kita tahu nanti pas ada pemilu atau pemilihan, kita akan tahu, ternyata sehingga tidak menimbulkan praduga-praduga yang tidak jelas. Dan sekarang kita temanya masih perselisihan hasil pemilihan, masih bersama Ibu Hermini Astuti Lestari Eskom SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga ada Bu Endang Tri Lasmini, Kasubag Hukum dan SDM KPU.
Ya, tadi kita ngobrolin sampai mana sih Bu? Saya lupa. Tadi tentang Yalimo mungkin ya. Oh ya. Kenapa bukan ambang batas yang menjadi diterimanya perkara di Mahkamah Konstitusi itu seperti itu. Karena Mahkamah Konstitusi menimbang terkait dengan substansinya ya, tadi bahwa telah terjadi tidak kesesuaian ya pada saat pemungutan suara. Nah, ini mungkin ingin tahu ceritanya. Iya, kawan Rasika juga pengen tahu kan, kadang menduga-duga oposisi sak bener. Ya gitu. Nah, terkait kenapa hakim itu merasa tadi kok tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu aturan yang seharusnya. Ini gini, di salah satu Yalimo ini ada kalau distrik di sana namanya distrik ya, kalau di sini kecamatan ya. Oh ya, ya. Ada yang namanya distrik Welarek itu pada saat ada itu distribusi logistik kan ada itu. Ya. Nah, saat distribusi logistik itu ada serombongan atau yang menghadang. Yang menghadang kemudian merusak kotak suara. Nah, seperti itu. Pada waktu itu pemungutan tanggal 9 Desember. Ya, 9 Desember. Nah, akibat dirusaknya itu kan otomatis tidak bisa pada waktu 9 Desember itu terjadi pemungutan suara. Lah gimana? Wong logistiknya tidak logistiknya, ada. seperti itu. Nah, kemudian oleh pengawas ini untuk ditunda hingga dilaksanakan di 11 Desember kan seperti itu. Nah, kejadiannya di situ saat rekapitulasi ini juga mungkin ada suatu penyimpangan juga bahwa ada suatu sistem di sana itu di Papua itu kan yang namanya noken. Noken itu bahwa masyarakat itu tidak memungut suara secara langsung, ya, tetapi diberikan kuasaan kepada adat, kepala adatnya di situ. Oh, kalau di sana boleh, Bu? Ya, itu undang-undangnya memang masih mengakomodir terkait itu. Akan tetapi atau otonomi khusus atau undang-undang? Iya, ada peraturan khusus yang memang mengatur terkait dengan noken. Tapi tidak di semua Papua. Tidak semua. Ya. Nah, di situ Yalimo itu bukan bagian yang boleh dilakukan noken. Nah, kan itu ya. Iya, substansinya. Tidak semua. Akan tetapi saat rekapitulasi terjadilah itu noken. Semua suara diberikan kepada salah satu pasangan calon. Nah, ini kan substansinya sudah tidak benar nih kan. Gitu. Alhamdulillah. Tambah lagi informasi pengetahuan kita ya kawan Rasika. Jadi kadang kalau kita ngobrol sama siapa nggak tahu apa yang informasi yang kita dapat itu nanti bias. Kemudian juga ada terjadi juga di distrik Lapsili atau kalau tidak salah itu. Ya, itu seperti itu, sama saja. Tidak terjadi pemungutan suara seperti yang seharusnya itu seperti itu. Iya. Maka, nah di dua distrik itu tadi dipermasalahkan sehingga suara di dua distrik itu kan masih dalam sengketa. Sehingga Hakim Konstitusi merasa ini perlu dilakukan pemungutan suara ulang seperti itu. Iya, jadi tidak sekedar ambang batas tapi substansi. Dan berarti yang ditetapkan KPU waktu itu yang menang sudah ditetapkan dulu atau belum waktu itu? Waktu itu KPU sudah menetapkan. Akan tetapi karena terjadi perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang, maka kan pemungutan suara ulang dulu ini yang hasil perolehan suara itu dipending dulu ibaratnya nanti menunggu hasil pemungutan suara tadi. Oh, berarti kepala daerahnya masih berlanjut atau diganti PJS? Enggak, kalau sudah selesai masa jabatan ya pasti ada yang mengganti. 2 tahun itu ya PJS itu ya. Mekanisme yang ada di pemerintah. Waduh, nanti misalnya saya yang kepilih harusnya menurut hitungan KPU digugat. Saya rugi waktu 2 tahun PSU dong. PSU baru yang pertama itu ada setelah putusan MK lagi PSU lagi itu. Masa lagi? Makanya panjang itu. Duh. Pusing ya Bu ya, Bu Endang, karena kasihan misalnya jatah wali kota atau gubernur kan 5 tahun,
Kalau berkepanjangan tiba-tiba sampai 4 tahun misalnya, itu menjabatnya setahun rugi lah. Iya, kan setelah pemungutan suara ulang yang Dialimo itu kan kemudian karena diawasi juga oleh semua pihak, KPU RI berjalan dengan lancar. Akan tetapi, kayak ingat almarhum Pak Timbul, akan tetapi, nunggu akan tetapi, akan tetapi gimana? Nah, pada setelah pemungutan suara ini kan KPU menetapkan lagi. Nah, pada saat itu sebelum ditetapkan ini ada suatu peristiwa terkait dengan calon dari peserta yang melakukan pemungutan suara itu. Ini dia kena kasus pidana. Kena kasus pidana. Calon pesertanya ini kena kasus pidana yang hukumannya ini melebihi 12 tahun. Paling lama 12 tahun. Nah, padahal pencalonannya 5 tahun ya Mbak ya. Pencalonan itu maksimal 5 tahun. Itu tadi pihak yang menggugat. Bukan, calon yang lawannya yang menggugat. Nah ya. Gitu kan. Tapi kan memang dari sisi pencalonnya sudah tidak sah toh. Karena dia sudah diloloskan jadi karena tidak boleh toh persyaratan calon tidak boleh pernah di ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Sementara itu ancaman pidananya kan 12 tahun. Tapi belum dipidana. Udah dipidana. Akhirnya kan putusan pidananya 4 bulan saja sih. Tapi bukan masalah putusannya. Bukan putusannya, tapi tuntutan ancamannya. Iya. Gitu. Ya aturannya lebih dari 5 tahun nggak boleh atau gimana sih? Nggak boleh. Masalah pencalonan nggak boleh. Akhirnya kan otomatis dia tidak berhak mengikuti pemungutan suara seharusnya kan. Sehingga pemungutan suaranya dianulir toh. Loh, pada saat pemungutan suara harusnya ini tidak boleh nih ancamannya. Iya. Kok bisa lolos ya? Karena tadi sudah proses penetapan. Iya, ini malah rumit ya, berkelanjutan ya. Iya. Terus Bu Endang, kalau misalnya untuk penetapan dari calon sendiri udah bisa ditetapkan itu setelah ada keputusan MK bahwa ini perselisihan ternyata dimenangkan oleh si A atau si B, prosesnya gimana nih terus? Ya, tadi seperti yang disampaikan Bu Hermin, setelah penetapan oleh KPU ada kesempatan si peserta untuk melakukan gugatan kepada MK dalam jangka waktu 3 hari. Nah kemudian ketika dalam 3 hari ini benar tidak di dalam registernya MK itu misalnya Kabupaten Pekalongan tidak ada satupun peserta yang menggugat, itu nanti MK akan mengeluarkan apa Bu Hermin? BRK. Buku Register Perkara Konstitusi. Ini di sana menyatakan bahwa Kabupaten Pekalongan memang tidak ada. Namun demikian tidak serta-merta kemudian KPU itu bisa menetapkan pasangan calon ini sebagai calon terpilih. Karena itu baru rekap ya. Nah, untuk menetapkan pasangan calon terpilih, KPU Kabupaten masih harus menunggu surat resmi dari KPU RI bahwa di Kabupaten Pekalongan tidak ada gugatan. Jadi baru KPU bisa menetapkan sebagai yang menang tadi sebagai pasangan calon terpilih. Baru KPU Kabupaten melaksanakan penetapan calon terpilih dalam rapat pleno terbuka. Jadi yang pertama rekapitulasi itu ranahnya KPU Kabupaten atau kota, kemudian penetapannya calon terpilih itu KPU Pusat, Bu ya? Enggak, bukan. KPU Kabupaten. Jadi gini, ketika MK sudah mengeluarkan BRK disampaikan kepada KPU RI. KPU RI bersurat kepada KPU Kabupaten Kota bahwa di Kabupaten Kota tidak ada sengketa. Baru berdasarkan surat KPU RI dan BRK itu KPU Kabupaten menetapkan calon terpilih. Ya apa? Alhamdulillah akhirnya mudeng kawan Rasika. Iya, mewakili masyarakat awam juga kan saya. Jadi kawan Rasika akhirnya kita tahu prosesnya penyelesaian perselisihan
pemilihan hasil ya. Pemilihan ya. Ya, dan kawan Rasika nanti kita lanjutin lagi, tetap pantengin terus Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih tetap di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ngobras Berpalekat tiap hari Jumat jam 10 sampai dan dengan jam 11. Jadi pastikan waktu luang kawan Rasika untuk selalu simak Ngobras Berpalekat yang ditayangkan di YouTube Rasika TV Official, dan kemudian juga ada live streamingnya di IG, Facebook, dan Twitter Rasika. Dan kita kembali lagi bersama Ibu Herminia Astuti Lestari Eskom SH dan juga Bu Endang Tri Lasmini Kasubag Hukum dan SDM KPU. Selamat siang Bu. Oh, saya lagi ngalamun Bu. Masak apa nanti di rumah? Tapi di rumah udah ada semua Bu ya. Sudah, jadi suami sama anak udah tinggal menikmati ya. Aman Bu ya. Aman. Ada yang kurang apa Bu? Bisa beli. Oh bisa beli. Oh iya. Nggak perlu repot, kalau kurang tinggal beli. Warung kanan kiri deket. Ya. Tadi kita kawan Rasika udah ngobrolin ada tentang perselisihan hasil pemilihan, di antaranya kasus contoh di Kabupaten Pekalongan, kemudian di Irian Di Papua ya, di Papua. Dan kita contoh gamblangnya udah kelihatan, oh ternyata perselisihan itu nggak sekedar ambang batas atau angka-angka, tapi substansi itu juga mempengaruhi. Ya, dan kemudian ini misalnya kalau ada gugatan dari peserta pemilihan, ya, apa yang harus dilakukan KPU ini? Mungkin gini Mas Jamil ya. Kita tadi kan bahwa kalau menggugat ke MK ini nanti kan akan dicatat dalam BRK ya, kemudian akan diterbitkan yang namanya Akta Perkara Konstitusi ini ya, ARPK. Nah ini nanti kan MK akan memberitahu melalui KPU RI dan KPU memberitahu kita. Iya. Ini loh ada gugatan atau tidak ada gugatan tadi kan ya. Kalau tidak ada gugatan silahkan untuk ditetapkan calon terpilih. Oh ya. Sekarang bagaimana kalau ada gugatan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kayak gitu. Nah, gini, dalam berperkara konstitusi ini kan pasti kita adu yang namanya alat bukti. Ya, nah, iya kan. Dia mengatakan bahwa di TPS ini angkanya sekian, di saya sementara KPU. Nah, ini kan adu bukti. Maka kita harus menyiapkan yang namanya alat bukti. Alat bukti itu apa saja? Nah, ini berupa surat-surat atau dokumen dari rekapitulasi ya, formulir-formulir ini. Ini sebagai namanya alat bukti itu kan ada surat. Itu surat itu adalah terkait dengan dokumen-dokumen yang menjadi dipersoal, itu seperti itu. Iya, dokumen-dokumen itu enggak cuma meliputi hasil, tapi mungkin pemilih juga ya. Mungkin ya dokumen gitu. segala dokumen ya. Dokumen. Kemudian ini terkait dengan keterpenuhan alat bukti itu yang pertama tadi adalah surat. Kemudian juga ada yang namanya saksi, keterangan saksi. Oh iya, keterangan saksi ya. Kita dulu juga pernah menyiapkan juga ya saksi-saksi, keterangan saksi. Katakan saja di situ kita pernah dipersoal bahwa kita itu telah terjadi perolehan suara di KPU itu lebih karena apa? Di situ orang yang sudah meninggal hidup datang ke TPS ya, katakan mereka sudah meninggal bisa hidup datang ke TPS. Itu mereka. Nah, kita kan perlu bukti ini bahwa si saksi itu dia masih hidup, dia masih punya data kependudukan kan kayak gitu. Maka dia diperlukan sebagai saksi kan kayak gitu. Kan keterangan saksi. Nah, ada juga yang namanya keterangan ahli. Nah, keterangan ahli. Keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, itu juga kita perlukan apabila nanti, tapi kita belum menghadirkan ya waktu itu memang karena tadi selesai di ambang batas. Tapi kalau dalam berperkara konstitusi kan tadi surat, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan bukan terdakwa ya, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, terus keterangan dari semua pihak antara pemohon, termohon kan kayak gitu KPU kan ya. Dan juga juga dari Bawas kan kayak gitu ya. Kemudian juga yang namanya petunjuk.
Nah, petunjuk itu bisa berupa dokumen-dokumen. Nah, dokumen, katakan saja foto bahwa si A itu memang datang ke TPS, kan bisa saja itu. Itu kan foto itu umpamanya. Itu kan jadi bukti petunjuk itu seperti itu. Itu harus kita siapkan semuanya. Foto datang ke TPS. Siapa tahu ada. Saya tahu. Siapa tahu ada CCTV juga ya videonya. Itu umpamanya. Oh iya, siapa tahu kadang memang mesti ada dokumentasi kan. Ada dokumentasi. Iya. Atau apa kan seperti itu adalah semua itu harus kita siapkan. Kemudian kita juga menyusun namanya jawaban. Kan kita digugat itu dikatakan dikatakan sebagai itu termohon ya. Gitu. Oleh pemohon itu mendalilkan itu bahwa di TPS ini telah terjadi kayak gini. Nah, kita kan harus berhak menjawab tuh. Harus menyiapkan semuanya ya kan. Itu jawabannya, kita siapkan jawabannya. Iya, gitu. Saya pikir mungkin juga kawan Resika tuh taunya KPU sudah dapat data, terus dataku sekian dari ini ternyata ada saksi ahli, dokumen, kemudian apalagi tadi? Iya kan, keterangan dari saksi, keterangan dari semua pihak kan gitu. Kemudian juga petunjuk-petunjuk ya. Untuk disiapkan ketika mau berperkara di MK itu. Iya, nanti pada saat persidangan awal yang pertama kan di situ hakim itu kan mendengar dari semua apa yang didalilkan pemohon, kemudian mengesahkan alat bukti kan. Nah, alat bukti itu juga tidak kemudian kita bawa ter-ter itu enggak. Kita harus juga menyusun daftar alat buktinya. Itu kita dulu daftar buktinya banyak banget ya Mbak, yang mungkin Mbak Indah bisa bercerita ini. Ya. Satu saya nambahin dulu ya. Jadi ketika kita berperkara digugat, satu hal yang mungkin orang butuh tahu juga penting, KPU akan menunjuk lawyer untuk mendampingi KPU. Pengacara ya otomatis ya. Karena KPU tidak akan mampu untuk kita mungkin kebetulan Bu Hermin basicnya hukum ya. Kan banyak juga KPU yang sama sekali tidak punya basic hukum sehingga memang butuh pengacara untuk mendampingi, untuk kemudian menyusun alat bukti. Nah, kita dulu menyusun alat bukti sesuai dengan gugatan mereka yang disoal itu, misalnya TPS ini kecamatan semua, itu kita susun alat buktinya. Kita nyusun alat bukti itu sampai sebanyak sekitar 40 kontainer box yang kita bawa pakai kita bawa dengan kaget lompat. Kita bawa pakai mobil kontainer saat itu. Iya. Ya karena yang dipersoal itu formulir banyak, termasuk formulir dari semua C. Itu kan dari C pemberitahuan juga dipersoal, daftar hadir. Padahal TPS kita banyak ya. Tapi tidak apa-apa. Iya, kita 40 kontainer box yang gede itu, yang plastik gede itu 40 kontainer box itu yang kita bawa pakai mobil kontainer besar itu ke Jakarta. Iya. Itu biaya juga nyewa kontainer juga. Biayanya besar untuk kita itu pindah kantor di Jakarta waktu sampai karena seluruh itunya. Karena memang sidangnya di Jakarta MK ya. Satu gini, alat bukti yang kita bawa kita susun banyak, tidak mungkin dikerjakan hanya 1-2 orang. Satu kantor terlibat dengan waktu yang mepet untuk menyediakan itu, sehingga waktu 3 hari itu ya kalau nggak salah. Enggak. Beda persiapan. Jadi waktu itu karena waktunya sudah mepet, maka ada sebagian yang belum tertata sesuai dengan, karena kita menyusun jawaban, maka alat bukti disusun sesuai dengan urutan jawaban itu. Makanya ada daftar alat bukti, namanya alat bukti dari termohon itu T ya, itunya ya kode, harus dikode kayak gitu, T1, T2 itu kan. Pada saat jawabannya itu bahwa saya menjelaskan jawaban dari pemohon ini bahwa di TPS ini tidak terjadi seperti ini loh alat buktinya. Kayak gitu. Ada di daftar T kan kayak gitu. Waduh, ternyata tugas KPU luar biasa. Enggak cuma proses penyelenggaraan tapi ada sengketa-sengketa kayak gini sampai 40 kontainer box. Iya.
mesti ke sana ya. Memang pada waktu kita menyewa lawyer ya itu kayak gitu. Tapi dalam berperkara konstitusi ya tidak harus sih. Bisa kemudian dihadapi KPU sendiri. Tidak harus pakai lawyer, hadapin sendiri. Karena udah menyiapkan alat bukti yang komplit ya kan. Kalau itu perkaranya mungkin dianggap mudah bisa diselesaikan. Kalau di kita alat buktinya saja sudah banyak. Udah kita banyak. Membutuhkan jawaban yang banyak juga kan. Ya, oke, luar biasa, alhamdulillah. Ini manfaatnya minimal buat saya ini atau buat kawan Rasika ya. Setidaknya ini ilmu pengetahuan. Suatu saat misalnya mau kepingin jadi badan ad hoc juga ya kan, artinya kan dites atau pengen jadi anggota KPU komisioner. Waktu di 2015 kita mengerahkan seluruh penyelenggara sampai KPPS itu untuk menata lah alat bukti loh. Lah dengan satu kontainer seperti itu kita menata alat bukti di seluruh TPS itu seperti apa. Kita libatkan itu sampai KPPS lembur ya, sampai lembur mesti ya. Iya, luar biasa ini kawan Rasika. Terus sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan ke kawan Rasika tentang perselesaian hasil pemilihan ini? Silakan Bu Hermin. Pada prinsipnya ini KPU ya selaku penyelenggara ini selalu siap melayani semua para pihak. Adapun nanti kemudian dipersoal, kita siap karena kita memiliki integritas dan profesional, dan semua yang memang dipersoal insya Allah pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Iya, integritas dan profesional, KPU siap melayanin ya. Dari Bu Endang mungkin ada tambahan? Kalau saya, karena saya dari sekretariat, apapun yang terjadi, sekretariat akan selalu mendukung komisioner untuk melaksanakan tugas-tugas. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Endang dan Bu Herwin untuk ilmu yang disampaikan ini buat saya pribadi dan juga kawan Rasika. Mudah-mudahan akhirnya kita semuanya banyak tahu ya kan. Makanya kawan Rasika tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 selalu pantengin Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kali lagi terima kasih Bu Hermin dan Bu Endang, sehat selalu, lancar selalu dalam bertugas. Sukses semuanya dan salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Ya kawan Rasika, demikian tadi udah bincang kita Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Kalau kawan Rasika ingin lihat YouTube-nya, sekali lagi ada di Rasika TV Official, kemudian tadi live streaming IG, Facebook dan juga Twitter Rasika. Dan jangan lupa sekali lagi tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 Ngobras Berpalekat. Dan nanti kita lanjutin lagi ngobrol asik di Rasika. Jam 11 siang, waktu di Rasika.